Aku lahir di sebuah desa yang sangat terpencil. Aku terlahir dari keluarga yang sederhana. Pada umur 2 tahun, sebenarnya aku punya kakak, tapi dia meninggal waktu umur 5 bulan. Habis itu beberapa bulan kemudian ibuku hamil aku. Tapi di saat kehamilan ibuku umur 7 bulan, pas hamil aku, ayahku nikah lagi. Ayahku meninggalkanku waktu umurku 7 bulan di kandungan ibuku. Terus pokoknya aku nggak tahulah apa itu. Habis itu katanya aku ditinggal ibuku dari umur 2 tahun. Aku dititipin sama nenekku dari ibuku, karena ibuku harus bekerja di Jakarta. Hari-hariku kebetulan rumah ayahku sama rumah ibuku cuman 15 menitan. Jadi hari-hariku sehari di tempat nenekku dari ayahku, sehari di tempat nenek dari ibuku. Itulah sehari-hari aku di situ. Aku mulai mengingat kejadian-kejadian yang aku alamin dari umur 4 tahun. Jadi dari umur 4 tahun itu aku tahu ibuku, tapi aku tidak tahu bapakku, karena yang merawatku dari kecil adalah nenek dan kakekku. Karena waktu umur 3 tahun, kakek dan nenekku yang dari ayahku meninggal. Jadi setelah itu aku diurus sama kakek dan nenekku dari ibuku. Nah, umur 4 tahun itu aku mulai bertanya-tanya, siapa sosok bapakku? Ayahku lah ya. Tuh, karena teman-temanku pada mengejekku kalau aku gak punya ayah. Dan keluargaku menutupinya. Setiap aku tanya ayahku di mana, semua menjawab ayahku meninggal. Tapi di saat aku aku TK umur 5 tahun baru tahu aku punya ayah, karena ayahku pulang ke rumah nenekku mengunjungiku waktu itu. Disitulah aku tahu. Tapi aku tetap nggak merasakan aku punya ayah, karena dari kecil aku nggak sama ayahku. Habis itu aku hidup cuman sama ibuku, pulang ke kampung itu cuman setahun sekali kalau lebaran. Jadi setiap lebaran ibuku selalu pulang, dan itu pun cuman 5 hari di rumah ataupun seminggu lah paling lama. Habis itu berangkat lagi ke Jakarta. Aku selalu dibully teman-temanku karena aku nggak pernah mempunyai apa yang mereka punya, seperti mainan. Selama aku kecil, aku membantu nenekku, dari membantu ke sawah, ke hutan, cari kayu bakar, sampai buat makan pun aku harus cari pete, karena nenekku hanya nyediain nasi tapi nggak ada lauk, jadi aku harus cari pete. Tuh, karena di desaku sangat banyak pete, jadi aku
kalau makan harus cari pete dulu tuh. Terus aku suka dibully dan dibully sama teman-teman lah pokoknya. Tapi karena aku orangnya sih cuek, nggak pernah hirauin mereka sih. Jadi aku tetap jalanin keseharianku aja. Aku cari kayu, aku cari rongsokan buat aku jajan. Waktu itu 1 kilonya paku masih 200 rupiah, dan itu aku udah suka banget karena udah dapet jajan. Nah, aku mau cerita waktu pertama kali aku masuk sekolah aku 5 tahun. Teman-temanku pakai sepatu, aku cuma pakai sendal karena nenekku nggak sanggup beliin sepatu sama tas. Aku hanya punya 1 buku dan itu nggak ada tas. Aku cuman pakai raffia ditaruh di tengah-tengahnya buku itu, habis itu dicantolin gitu aja lah pokoknya. Setiap aku pulang dari sekolah, aku cari kayu bakar. Kalau nggak kayu bakar, rongsokan itulah buat beli makan atau jajan lah. Terus kalau nggak itu, aku ikut nenekku cari orang yang panen padi. Jadi aku ngikutin aja orang yang ini panen padi, bantuin, nanti dapat. Habis itu dijemurlah di depan rumah. Kalau enggak, umurku 6 tahunan apa 7 tahunan gitu, lupa, aku suka disuruh gilingin padi sampai 10 kilo. Jadi umur segitu aku udah gendong padi 10 kilo, dan itu jaraknya hampir 1 jam dari rumahku. Itu jalannya nanjak, dan itu hanya dikasih upah 200 rupiah waktu itu. Tapi aku seneng karena dari itu aku nggak bebanin nenekku untuk aku jajan itulah. Terus oh ya lupa, pokoknya tuh aku sempat dibawa ibuku waktu aku umur 6 tahun, dibawa ke Jogja. Ibuku lupa ya. Jadi dari aku umur 5 tahun itu, ibuku ternyata nikah lagi di Jakarta tanpa sepengetahuanku. Pas 2006, ibuku pulang membawa laki-laki itu. Dia kata, kamu harus panggil dia bapak tuh. Terus panggillah dia papa. Habis itu aku putus sekolah. Aku dibawa ke Jogja. Di Jogja beberapa bulan aku dibawa ke Madura di tempat bapak tiriku. Habis itu di Madura selama sebulan, pulang lagi ke Jogja. Di situ aku udah merasakan hal aneh. Selama setahun aku ikut ibuku dan bapak tiriku, aku merasa ada yang aneh pokoknya. Bapak tiriku hampir melakukan perbuatan yang keji lah bagiku. Tapi itu aku bisa menghindar karena itu
di Jogja itu ngontrak satu rumah, tapi ada beberapa kamar dan ada beberapa keluarga juga. Jadi aku bisa keluar tapi aku nggak bilang siapa-siapa karena aku takut, karena ibuku lebih percaya sama bapak tiriku daripada aku. Januari 2007 aku minta pulang ke desaku, tempat aku kecil, dimana aku dibesarkan oleh kakek nenekku, karena aku udah takut. Jadi aku minta pulang, akhirnya aku dipulangin. Habis itu ya dengan biasa lagi, aku cari rongsok, aku cari ini buat makan lah segala macam. Tapi aku sekolah lagi. Aku sekolah, habis itu aku umur 9 tahun ayahku datang ke rumah itu pas puasa lebaran kurang 1 minggu. Ayahku ke rumah, dia menjanjikanku beli baju lebaran di pasar. Tapi ternyata aku dibawa ke Banjarnegara, tempat ibu tiriku dan kedua adik tiriku. Di situ aku diperlakukan dengan baik. Ibu tiriku sangat baik padaku, gak pernah macam-macam. Tapi karena emang aku gak pernah hidup sama ayahku, jadi aku gak betah. Dan waktu lebaran ibuku pulang membelikanku cincin dan anting waktu itu. Ibuku pun gak menunggu aku pulang, dia gak menjemputku. 1 minggu setelah lebaran dia pulang lagi ke Jogja, ya yang jelas sama bapak tiriku. Habis itu aku nyoba pinjam HP bapakku, ayahku. Aku pinjam HP ayahku untuk telepon saudaraku di Pemalang. Waktu itu tanteku emang lagi hamil besar dan setelah itu melahirkan anak kembar. Aku telepon kakekku, kata kakekku, aku minta suruh jemput, tapi kakekku bilang, aku gak punya uang, tapi kamu dibelikan cincin sama anting oleh ibumu, katanya gitu. Terus aku bilang ini, ya udah jual salah satu yang dibeliin ibuku, aku nggak apa-apa, nggak punya, yang penting aku dijemput. Akhirnya apa ya, cincinku yang dijual oleh kakekku waktu itu, di situ bisalah menjemput aku sama tetanggaku itu, tukang ojek yang udah tahu tempat tinggal ayahku. Aku dijemput, dan tapi aku ada cerita lain sih, maksudnya aku tuh merasa, jadi aku tuh punya tanteku itu orangnya kayak nggak suka sama aku. Jadi apapun dijadiin masalah, sehingga aku seperti diriku itu membawa masalah buat orang-orang di sekitarku. Ya pokoknya itulah. Terus lanjut ke cerita yang tadi, aku pulang, aku ngelanjutin di Banjarnegara selama 1 bulan. Aku disekolahin, tapi karena aku nggak betah ya akhirnya pulang lagi ke Pemalang. Habis itu aku sekolah dengan seperti biasa ya, karena aku sering berpindah-pindah tempat, jadi aku
Ya di kelas itu aja nggak naik-naik. Habis itu berapa ya, kelas 3 kalau nggak salah, aku kelas 3 SD. Berarti aku umur berapa ya, 6-9 tahun itulah. Aku diajak ke Jakarta sama tanteku, dijanjiin di situ mau disekolahin. Udah aku mau, karena sebetulnya aku udah dapet biaya siswa dari sekolahanku di Pemalang, tapi karena aku kasihan sama tanteku karena dia punya anak kembar, jadi ikut aja lah gitu, karena emang aku juga suka anak kecil. Habis itu aku ikut di Jakarta. Ternyata aku di situ diperlakukan seperti pembantu. Aku disuruh menjaga anak ponakanku, ya apa sih namanya, nggak tahu lah, pokoknya anak dari tanteku yang kembar itu. Aku sangat sayang sama mereka, tapi perlakuan ibunya itu yang nggak manusiawi sama aku. Udah suka memukul, mencubit sampai biru. Akhirnya aku pun di Jakarta tuh cuman dijadikan pembantu oleh tante dan omku. Jajan pun aku kurang. Kalau aku minta jajan, aku harus telepon ibuku dulu biar ibuku transfer itu. Tapi uangnya itu, jadi semisal ibuku transfer 300, itu yang di aku cuman 50, yang 250 nya dikantongin tanteku. Terus aku sempet, karena emang aku udah nggak kuat, karena di situ aku dijambak, di ini, pokoknya nggak selayaknya lah dia begitu sama aku. Tapi itu dia ngelakuin yang benar-benar aku bikin kesel, marah. Umur 2010 aku kabur dari kontrakan tanteku. Di situ ada orang Madura jual sate di mana ya, lupa tempatnya lah, pokoknya aku kabur di situ. Ada saudaraku di Jakarta juga, dia orangnya baik. Tukang sate itu tak suruh nganterin, tapi keduluan tanteku menyamperiku. Akhirnya aku diajak pulang lagi. Udah sampai itu dia baik-baikin aku. Habis itu ya udahlah, masih bisa dimaafkan. Akhirnya terulang lagi, karena emang aku kekurangan jajan juga. Makan pun di situ disediain aja, kamu harus makan sehari cuma 2 kali, terus dikasih di piringan, dia yang nyediain. Setiap bulan dia beli keperluan, ya seperti mie instan gitu. Mau makan mie instan 1 aja diliatin sampai melotot kayak gitu, ya Allah. Habis itu aku tahu tanteku punya celengan, dan itu di dekat tempat tidurku. Setiap hari aku mengambilnya 5.000 untuk aku jajan. Pada suatu hari tanteku masukin celengan, tapi dia tahu kok uangnya makin sedikit. Habis itu aku diomelin di ini. Terus dibilang ke tetangganya kalau aku main hati-hati, aku orangnya nyuri gini-gini. Padahal dia sendiri nggak mikir aku nyuri itu karena aku nggak dikasih jajan. Aku pengen jajan aja susah,
Aku dikirimin uang ibuku aja dihambat dia. Makan aja aku kadang sampai lapar, benar-benar lapar. Belum aku tuh jagain anaknya dia, kembar 2. Apa-apa aku, nyebokin aku, apalah segala macam. Nyuci atau apalah aku semuanya. Habis itu aku diteleponin ibuku suruh jemput aku di Jakarta. Jadi dari Jogja ke Jakarta, ibu jemput aku naik kereta. Semalam di situ aku langsung dibawa ibuku ke Jogja. Jadi 2011 itu aku dibawa ke Jogja lagi sama ibuku. Nah, mulailah aku ini hidup di Jogja. Awalnya aku seneng aku bakal sama orang tuaku yang aku inginkan dari dulu. Aku ingin sama ibuku. Tapi di sisi lain aku takut karena ada orang yang mau menjahatiku. Di sisi lain juga ibuku gak percaya sama aku. Ibuku selalu percaya ya diriku. Ya udahlah, gak apa-apa. Jadi umurku 11 tahun, ternyata aku di Jogja pun ada satu orang yang mau menyekolahiku. Dia mau membiayain apa keperluanku. Dia seorang guru. Dia orangnya baik, tapi sekarang udah meninggal. Dia orang non, tapi dia sangat baik sama aku. Dia berjasa banget. Dia selalu membimbingku. Dia selalu menasehatiku yang baik-baik. Tapi lagi-lagi yang menghalangi niat baik itu bapak tiriku. Setelah ibuku ya aku boleh sekolah, ayah tiriku bilang enggak boleh. Ibuku nurut-nurut aja waktu itu. Ya udahlah, akhirnya 11 tahun itu di Jogja aku cuman bantuin ibuku karena ibuku jualan dan bapak tiriku jualan. Waktu itu belum ada apa-apa, belum terjadi apa-apa, dan belum yang waktu umurku 6 tahun itu belum yang terjadi seperti itu, belum ada lah di 2011 itu. Habis itu aku main aja, mau dimarahin kayak apapun aku main aja karena emang aku lagi suka main. Tapi aku tuh sedih kalau teman-temanku sekolah, aku cuma di rumah bantuin ibuku. Aku harus kerja, sama aja aku harus kerja. Itulah itu terus 2011. Habis itu 2012 aku udah mulai kerja. Aku senang di situ karena aku bisa punya uang sendiri. 2012 aku kerja di rumah makan dari jam 7 pagi sampai jam 5. Itu kalau aku nggak nginep. Kalau nginep dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Jam 1, jam 2 malam itu tidur. Jam 3 harus bangun lagi karena emang ya di rumah makan, catering gitu. Jadi emang sehari semalam tidurnya cuma 2 jam. Pertama kali aku kerja aku hanya digaji 200.000 dalam sebulan. Dan itu aku jalan ya hampir 30 menit lah dari kontrakanku sama tempat kerjaku dulu. Itu juga orangnya baik sih, alhamdulillah. Kalau dapat kerjaan pasti yang punya tuh baik-baik terus. Akhirnya kerja di situ, tapi dugaanku salah. Kirain selama aku kerja aku bisa ngumpulin uang,
ternyata aku nggak, setiap aku gajian yang megang gajiku ibuku, karena aku nggak boleh pegang uang. Setelah 4 bulan aku ngerasain kok udah mulai anak-anak di usia aku tuh masih main, masih main gitu. Tapi kenapa aku di usia segini malah aku udah kerja, udah mulai protes ke diri sendirilah intinya. Tapi juga aku nggak bisa maksain kehendak, karena ya ini hidupku beda dengan orang lain, nggak bisa aku paksain sama kayak orang lain tuh. Tapi ya namanya masih anak-anak ya, akhirnya aku keluar dari kerjaan itu karena merasa udah bosan. Tapi bosku itu datang ke rumah terus minta aku balik, akhirnya aku balik lagi. Tapi ya karena itu tadi pikiran yang harusnya kamu main, kok kamu kerja gini, akhirnya bikin down. Ya udah keluar lagi akhirnya. Nah, selama di rumah berapa bulan pun sama aja gitu loh. Aku main nggak boleh, aku ini nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Ya udah, akhirnya aku cari kerjaan lain yang mungkin buat aku nggak bosan. Di tahun yang sama, bulan yang berbeda, aku kerja di salah satu perumahan, dan itu aku nginep di situ. Aku kerja ngurus anak 3, yang satu umur 4 tahun, yang satu 2 tahun, yang satu 3 bulan. Cowok, cewek. Yang 3 bulan cewek. Karena aku suka anak kecil, aku suka dengan pekerjaan itu. Karena emang aku suka sama anak kecil. Dan di situ aku diperlakukan bukan seperti karyawan, tapi aku diperlakukan seperti keluarga sendiri. Bahkan apa yang anaknya beli, aku juga ikut dibeliin karena emang aku nginep. Dan gajiku di situ 700.000 gaji awal di situ. Tapi ya sama aja. 1 bulan sekali aku pulang ngasih gajiku ke ibuku, karena kalau nggak dikasih ibuku marah. Terus aku ya itulah, pokoknya rutin 1 bulan sekali aku pulang. Dan ada suatu ketika, karena aku kerja 2 orang, tapi yang satu itu dia pacar adik bosku. Dia bilang ini, daripada kamu kerja nggak dapat apa-apa, mending kamu kalau gajian dibeliin apa, kayak cincin lah atau apa. Akhirnya aku turut. Selama 2 bulan aku nggak pulang, gajiku tak kumpulin, dan aku beli cincin 2 gram waktu itu. Bukan aku beli sendiri karena aku udah percaya, jadi aku nitip aja, pokoknya tak kasih uangnya, kamu beliin aku cincin. Dapatlah 2 gram. Waktu itu masih berapa ratus gitu. Waktu aku pulang dan kasih, seharusnya kan selama 2 bulan gajiku terkumpul 1.400.000, tapi waktu itu cuman
berapa ratus ribu yang aku bawa dan satu cincin yang aku pakai. Aku dimarahin, terus aku coba jelasin ke ibuku. Ibuku malah bilang cincin itu jelek. Ya udah aku copot, ya udah disimpan aja. Aku pulang lagi, sama juga aku naik sepeda karena di situ ada sepeda juga, jadi aku naik sepeda pulang lagi ke kerjaan. Ditanyain cincinmu mana, kata ibuku cincinku jelek, makanya diminta. Terus 1 bulan kemudian lagi aku pulang, ternyata cincin itu dipakai sama ayah tiriku. Rasanya ya Allah, sampai begitunya. Dan beberapa bulan aku ngerasa capek, aku perlu istirahat. Akhirnya aku berhenti kerja, aku pulang. Terus aku mulai umur 13 tahun, 2013, akhirnya masuk 2013, aku mulai ngerasain aku suka sama seseorang. Teman-teman waktu dulu itu kan kalau malam minggu sukanya main bareng-bareng, kemana, sepedaan apa, keliling kampung gitu kan sama teman-teman. Nah di situ aku ngerasa aku suka sama seorang. Terus tapi di sisi lain memasukin 2013 itu aku udah jarang main karena emang aku dikurung, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh main. Ya itu tadi, nggak tahu ya, kalau aku main bapak tiriku marah, nggak tahu apa alasannya. Akhirnya dia main tangan, barang-barang apa yang di sekitar dilemparin ke aku, sampai kipas angin pun dilempar ke aku sampai hancur. Pernah juga waktu itu. Disitulah mulai kok kayak gini. Terus aku coba ngelawan, tapi nggak bisa. Ibuku lebih membela bapakku, bapak diriku. Akhirnya aku main dengan cara mengendap-endap karena ibuku jualan dari jam 3 sore sampai maghrib. Jadi aku masih bisa main secara ya, walaupun habis pulang, kalau pulang aku diamin sama bapak tiriku, dan itu pun akan menjadi perdebatan. Aku suruh nurut lah sama bapak tiriku, inilah itulah. Terus aku pernah main di warnet. Waktu itu teman-temanku udah mulai di warnet karena emang prinsipku gini, aku boleh nggak sekolah, tapi ya memang aku bodoh, tapi setidaknya aku bisa baca tulis lah, jangan sampai aku nggak bisa baca gitu. Dan itu pun benar, banyak yang kamu nggak sekolah tapi kok kamu bisa baca, kok bisa? Ya karena aku mau belajar. Main di warnet, pulang jam berapa ya, aku tuh pulang jam 6, tapi papa tiriku tuh jualan berangkat jam 7.
Itu ibuku udah pulang, jam habis maghrib itu udah pulang. Bapakku biasanya berangkat jalan jam 7 malam. Habis itu aku ngendap-ngendap, tak kirain bapakku udah pergi, soalnya udah habis isya jam 7 lewat. Ternyata dia ngumpet di pohon, dan begitu aku jalan di dekat rumah temanku, dia datang ngampiri aku di depan banyak orang. Dia ngampirin aku, dia bawa pecut sapi. Secara sadar aku dipecutin pakai sapi di depan banyak orang, sampai badanku memar-memar. Itu pun dari rumah sebelah, 15 menit dari rumah temanku itu pada dengar suara pecutan itu. Itu 2 kali, bukan pertama kalinya aku dipecut pakai pecut sapi. Sebelumnya juga pernah aku dipecut, tapi cuma di bagian kaki. Tapi waktu itu yang aku ingat banget tuh yang ini, karena emang itu di seluruh tubuhku dipecut pakai pecut sapi itu. Dia emang sengaja bikin pecut sapi buat nakut-nakutin aku. Tapi waktu itu aku menghiraukan, karena emang aku udah ngerasain berbagai macam pukulan atau apalah. Jadi aku sama kekerasan tuh udah hal biasa bagi tubuhku tuh. Jadi aku ya bodo amat, kamu mau memecutin aku ya terserah. Tapi ternyata itu udah kelewatan batas di depan orang, dan sebanyak orang itu nggak ada yang bisa berhentiin dia untuk mecutin aku. Setelah aku dipecutin, ibuku bukannya menolongku, dia ngebukin aku pakai sapu. Sama waktu itu ada payung, ngebukin aku pakai payung juga. Sampai 2 mataku yang warna putih jadi warna merah darah. Semua badanku memar, biru-biru gitulah. Terus tapi ya nangis, cuman sebentar ya, karena itu tadi, karena untuk kekerasan buatku itu udah kekerasan yang pasti nggak ada apa-apanya gitu loh untuk ngerasain sakit, kecuali sakit ingatan, karena itu akan teringat terus gitu. Kalau untuk sakit badan enggak, karena emang udah biasalah, mau ini pakai apapun ya udah biasa. Karena emang pernah juga waktu itu aku karena aku sangat marah banget, aku pernah motong tanganku pakai pisau sendiri, karena aku pengen ada orang yang perhatian sama aku. Ternyata enggak, ibuku juga lebih memilih bapakku, karena mungkin aku juga tahu ya, ibuku tuh nggak pernah dapat kasih sayang dari ayah kandungku. Jadi dia melampiaskannya begitu dia dapat suami, dia kira dia itulah pokoknya dia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada anaknya. Aku ditanyain, kenapa tanganmu gini? Aku jawab nggak apa-apa. Terus pas aku selesai dipecut itu, kan ibuku kerja di dekat rumah, itu bosnya tanya, Nis, itu tangannya kenapa? Oh, nggak apa-apa pak, ini jatuh dari kamar mandi. Itu jawaban yang nggak masuk akal sebenarnya, jatuh di kamar mandi tapi memarnya setubuh, kan nggak masuk akal banget. Tapi namanya masih umur 13 tahun ya jawab itu aja. Dan itu masih bisa ketawa aku untuk nyembunyiin semuanya. Udah,
kenapa orang itu percaya kalau bapakku sayang sama aku, karena dia tuh rajin ngaji. Jadi orang itu anggapannya orang ibadahnya apa ya, kalau bahasa Jawa kental banget ya ibadahnya, tapi nggak mungkin lah jahat sama anaknya. Tapi ternyata kan orang nggak tahu, ya itu semenjak aku dipecut itu orang jadi tahu, oh ternyata kayak gini. Dan aku udah mulai capek, akhirnya aku kerja di dekat rumah juga. Aku ngasuh 3 anak juga, tapi udah besar udah 10 tahun 4 tahun sama 10 tahun 5 tahun sama 3 tahun. Itu aku kerja di orang non, pertama kali aku kerja di orang non. Dan lagi-lagi sama aja, orangnya tuh baik. Aku alhamdulillah dapat orang tuaku jahat sama aku boleh, tapi orang lain baik sama aku. Itu yang aku nggak bisa lupain, orang-orang baik terhadapku. Terus aku kerja di situ 2013 aku kerja, dan itu aku diantar jemput sama bapak tiriku. Waktu itu aku nggak tahu itu uang dariku kerja atau apa, juga nggak tahu juga. Ibuku membelikan bapak tiriku motor waktu itu, tapi jadi aku bisa diantar jemput pakai motor. Disitulah udah merasa kok kayaknya ada yang aneh. Setiap aku kerja, terus ya namanya kita kerja, kita punya teman, kita disapa teman kan gak mungkin kita nggak jawab. Di satu tempat temen dia marah, di ini dia marah gitu. Mulai curiga di situ, tapi aku nggak bisa mau ngungkapin sama siapa. Ibuku nggak akan percaya kalau aku cerita kalau bapak tiriku akan ada niat buruk terhadapku. Akhirnya aku memutuskan untuk nginep di situ. Akhirnya ya kerja dengan seperti biasa, ngantar anak-anak sekolah juga, ya pokoknya ngurusin semua keperluan anak-anak lah. Dan aku happy, bahagia, karena anak yang aku asuh yang umur 10 tahun itu kan cewek, dia bisa buat aku curhat. Dan bosku itu juga enak, dia curhat. Habis itu memasukin 2014, itu dimana tahun yang gak bisa aku lupain sampai kapanpun lah pokoknya. Aku inget banget 2014 bulan Juni apa Juli, bulan Juli, tanggalnya lupa tanggal berapa. Kebetulan aku datang bulan tuh dari umur 13 tahun lah. Itu bulan Juli 2014 aku habis mens. Pas aku mens terakhir itu aku ribut besar karena bagi ibuku aku tuh gak menghargai bapak tiriku. Terus aku tahu aku nggak bisa menghargai bapak tiriku karena dia udah punya niat jahat sama aku. Yang pertama aku curiga kenapa aku nggak boleh main sama teman-teman cowok waktu itu. Kenapa selalu
Aku kena marah saat aku main sama teman-teman cowokku, dan ibu gak peduli dengan tingkah bapakku itu, malah dia juga ikut belain bapak tiriku. Terus aku cerita siapa gitu loh. Habis itu aku ribut besar, dia di depan pintu, aku kan di dalam. Aku langsung robos dia sampai jatuh. Terus aku bilang, bajingan kamu, kue bajingan, bapak opo koyo ngono kuwi, asu pokoknya. Aku bilang kotor lah waktu itu. Ibuku, aku sambil pergi di rumah temanku, tapi ibuku nyusul dari belakang. Harusnya, kenapa aku bisa bilang begitu? Ibu kan harusnya bertanya, kenapa aku bisa jadi seperti ini? Kenapa aku melawan sama bapak tiriku? Tapi nggak sama sekali, ibuku nggak mau tahu. Pokoknya aku harus berbakti sama bapak tiriku. Di situ aku masuk, aku dikurung. Aku nggak kerja waktu itu, dan aku dikurung. Dan 2 hari setelah aku mens, ibuku pagi-pagi, karena ibuku jualan itu 2 kali, dari pagi jam 6 sampai jam 10 pagi, terus dilanjut lagi jam 3 sampai jam 7 malam. Tapi itu ibuku pas pagi-pagi ini jualan. Aku langsung dipecutin lagi, dan aku diikat mulutku diikat pakai kain dipecutin sampai aku nggak sadar. Waktu itu posisi aku lagi tidur, sampai aku pingsan waktu itu. Nggak tahu apa yang dilakuin lah, pokoknya ya itu perbuatan yang nggak mungkin aku lupain. Perbuatan yang keji, benar-benar keji banget. Karena aku tahu itu, aku bangun, nggak tahu lagi aku harus berbuat apa, karena nggak ada orang yang peduli. Yang aku lakuin hanya aku pergi ke tempat yang orang nggak pernah tahu selama ini kalau selama aku dilakuin kekerasan oleh keluargaku. Aku pergi di suatu tempat yang benar-benar sepi, ya, di belakang JEC. Itu dulu kan banyak rumah-rumah kosong yang nggak dibangunin, terus kayak kebun gitulah, rumah-rumah kosong seperti itu. Aku suka di situ, merenung sendiri di situ. Nah, setelah kejadian itu, kejadian yang sangat
sangat keji itu, ya akhirnya aku memutuskan untuk kerja di tempat yang sama yang tadi, tapi aku nginep. Jadi aku nggak pulang ke rumah. Itu belum ada satupun orang yang tahu. Jadi berbulan-bulan emang aku nggak mens, habis itu nggak mens. Tapi setelah kejadian itu aku tanya, apakah setelah orang kalau setelah mens, pokoknya aku tanya tentang kesuburan perempuan. Katanya nggak mungkin, katanya gitu, karena itu nggak masa subur. Aku agak lega waktu itu. Tapi kok bulan-bulan demi bulan kok aku nggak datang bulan, nggak datang kamu. Akhirnya ya udahlah, aku santai aja, biasa aja gitu kan. Akhirnya aku pergi ke salah satu bidan yang adalah, pokoknya salah satu bidan. Aku bilang, aku bohong, aku bilang di sini tuh aku nggak punya siapa-siapa. Aku karena aku pengen orang itu nggak tahu, karena bidan itu tempat ibuku KB. Jadi aku memutuskan ke sana sendiri. Aku bilang kalau aku nggak haid gitu kan. Terus bidannya bilang, kamu pernah ngelakuin enggak, aku bilang. Terus sih, karena aku nggak tahu, kalau tahu pun aku pasti bohong juga, tak kasih air keran paling ya. Tapi aku nurut aja waktu itu. Aku pipis terus kasih test pack. Aku nggak tahu hamil atau nggak tuh kayak gimana, garis berapa aku nggak tahu kan. Waktu itu juga baru pertama kali aku pegang test pack. Terus itu dia bilang kalau aku hamil. Di situ pecah, tangisku pecah. Gimana? Yang di pikiranku cuma gimana dan gimana. Akhirnya aku pulang. Orang Jogja pasti tahu ya, Kali Gajah Wong itu. Aku pulang, test pack dan surat-surat obat atau segala macam aku buang ke Kali Gajah Wong gitu. Karena aku pengen nggak mau orang lain tuh tahu. Dan itu pun aku ke bidan, kalau nama aku tuh bukan namaku, aku kasih nama orang lain atau nama siapa itu, biar orang nggak tahu. Sampai aku bidannya suruh janji kalau nggak bukan bilang ke siapa-siapa. Mungkin waktu itu kehamilanku 3 bulan tuh. Terus waktu mungkin berapa bulan aku nggak tahu, 4 bulan 5 bulan aku ngelakuin hal biasa aja. Aku lari-larian sama anak-anak, aku kerja dengan biasa, nggak ada yang aku rasain apa-apa gitu loh. Karena aku belum percaya aku hamil waktu itu. Emang aku stres, tapi aku abaikan karena aku nggak mungkin. Tapi aku lagi ngapain ya waktu itu? Aku lagi jemur baju habis nyuci, pagi-pagi kok kayak ada yang gerak di perutku gitu, dan itu kencang banget. Pertama kali itu aku langsung kaget, dan udah pokoknya selama kan gerak-gerak di perut, semua pekerjaanku bubrah. Kerjaanku jadi nggak tahu lah, nggak bisa kepegang semua, karena emang aku lebih suka sendiri aja ya aku tetap kerja tapi nggak kayak biasanya yang semangat. Sampai anak-anak pun, Mbak kenapa kok diem aja, katanya. Terus
Sampai bosku juga bilang, kenapa kok perutmu tuh tambah besar, katanya gitu. Terus aku jawab, nggak apa-apa Bu, aku bilang gitu. Dan mungkin ya Allah alam, Allah masih pengen melihat aku tuh bahagia. Mungkin itu yang aku bisa ucapin. Karena di situ aku putus asa. Di saat anak-anak sekolah, bosku ngantor, aku di rumah sendirian. Yang aku lakuin hanya satu, aku pengen mati, yaitu dengan cara yang aku minum super pel waktu itu. Aku minum obat yang buat pewangi lah, buat ngepel itu. Aku minum. Di situ sendirian aku di rumah, aku muntah-muntah. Pokoknya udah nggak bisa ngapa-ngapain, yang aku rasain hanya mual, aku pengen muntah, lemes semua badanku. Ya itu nggak ngerasain apa-apa, cuman aku pengen muntah karena emang wangi banget rasanya, pengen muntah aja. Tapi nggak tahu kenapa ya sampai saat ini aku masih hidup. Aku masih waktu itu kok aku nggak mati, kok aku masih hidup. Udah, gimana caranya bisa mati? Terus ada suatu, aku nonton, karena emang aku kerja udah berbulan-bulan, aku bisa beli HP sendiri. Waktu itu harga 700, aku beli HP sendiri karena emang aku nggak pernah minta apapun dari uang dari ibuku, karena emang dari kecil aku udah kerja, jadi aku pengen beli apa-apa dari uang hasilku sendiri. Aku beli HP, aku lihat, aku mulai saat itu aku punya Facebook, aku punya banyak teman, dan ada salah satu grup, adalah pokoknya intinya tuh jangan putus asa gitu loh. Allah tuh masih ngampuni dosa-dosa orang yang berbuat jahat atau apa. Aku masih mikir, tapi kan kalian nggak bisa ngerasain apa yang aku rasain. Dari aku kecil, aku ditinggal bapakku, sampai aku pun nggak tahu bapakku siapa. Rasanya nggak adil banget buat aku. Akhirnya yaudah, aku memutuskan udah nggak usah nekat, karena yang hidup bukan cuma aku, tapi ada seorang bayi yang ada di dalam perutku, ada seorang nyawa di dalam perutku. Bagaimanapun juga itu adalah anakku. Ingat sekali, pertama kali orang tahu itu bosku cewek. Aku ceritain semuanya karena emang dia juga udah curiga kenapa perutku membesar. Aku ceritain semuanya, dia nggak terima. Aku sempat pulang. Waktu itu pulang mau ngambil baju, tapi ternyata bosku ngomong sama ibuku. Akhirnya ibuku pulang, aku belum pergi, ibuku udah datang duluan. Ibuku dari jalan sampai rumah nangis. Itu pun aku yang disalahin. Katanya, kenapa kamu nggak ngomong dari awal? Kalau ngomong dari awal itu anak bisa dikuburin, katanya gitu. Tak pikir lagi, gila apa ya, orang kayak gitu aja udah berbuat dosa, apalagi ngukurin, bukannya tambah dosa. Tapi dalam hati, karena emang aku dari dulu emang nggak pernah jawab apa yang ibuku katakan, karena emang aku juga
takut waktu itu, aku masih kecil. Pikirku aja hanya aku nggak mau dosa karena aku membantah ibuku. Aku ditendangin di situ sama ibuku dalam aku hamil tuh. Aku ditendangin, pokoknya kayak bukan anak lah. Aku dibilang anak setan, anak anjing, anak apalah. Katanya aku tuh mirip bapakku gitu-gitulah. Akhirnya yaudah aku terima, karena itu juga kesalahanku, nggak bisa jaga diriku sendiri. Udah ngalah aja 7 bulan. Akhirnya orang kampung sudah pada tahu. Aku pun nggak pulang ke kerjaan karena emang aku ya udah di dalam, makan aku udah malu duluan. Orang kamu akhirnya pada tahu. Disitulah seminggu setelah ibuku tahu, aku dipulangin ke desa lebih terpencil dari desa yang aku tinggal waktu kecil. Itu tuh dekat gunung, pokoknya lebih terpencil. Terus aku ditaruh tempat budiku di situ. Ibuku nganterin aku cuman 2 hari. Terus ibuku balik lagi ke Jogja, dia ngurus pindahan, aku ditinggal. Di situ orang pada tanya, ayah suamimu mana, gini-ginian, namanya orang desa. Dengan aku datang ke situ keadaan hamil sendiri. Jadi aku selalu dibilang, kalau kamu ditanya orang, bilangnya kamu tuh udah cerai sama suamimu, bilangnya gitu. Kalau kamu tuh udah punya suami. Aku nurut aja, bilang udah, aku nurut. Terus aku kan di tempat budiku, karena ibuku juga nggak mau anak ini lahir dengan, ya tahu sendirilah ya, pokoknya ibuku sangat nggak mau lah gitu. Ini ada orang Arab tapi tinggal di situ. Dia udah beberapa tahun nikah nggak punya anak. Terus dia tahu kalau aku hamil karena dia tuh kredit gitu loh. Dia tuh tukang kredit, terus budeku ambil barang di dia. Akhirnya ada kesepakatan. Aku juga udah enggak apa-apa, kalau mau dirawat ya dirawat, tapi yang benar-benar, bukan menjual tapi dirawat, karena kita juga nggak menerima apapun. Terus mungkin cuman butuh biaya untuk kelahiran aja gitu kan. Di situ udah sepakat. Orang itu pun bilang ke aku, kalau kamu mau nemuin anakmu enggak apa-apa, tapi bilang kalau kamu itu tantenya. Waktu itu aku umur 14 tahun ya, jadi belum ada pikiran apa-apa ya, cuman iya aja, nurut aja. Habis itu kakekku datang, kakekku dengar, ketemulah sama ayah kandungku. Bilanglah dia, kakekku bilang ke ayah kandungku. Akhirnya ayah kandungku ke rumah budeku. Dia bilang, siapa yang ngambilin kamu, siapa yang gini-gini, pokoknya aku nggak mau lihat anak itu dikasih ke orang lain, katanya gitu. Terus pokoknya aku akan tuntut yang ngambilin anakku, katanya. Karena emang semua tuh nggak tahu karena aku hamil oleh siapa, aku diapain, itu orang tuh nggak, keluarga aku aja nggak tahu aku diambilin sama siapa. Cuman ibuku aja yang tahu, sama orang-orang
di Jogja yang tahu. Habis itu aku disuruh keluar karena emang ayahku tuh ada nikah beberapa kali, dan sebelum sama ibuku dia pernah nikah sama, pokoknya aku nggak tahu sama siapa, tapi aku punya mbak dari pernikahan ayahku sama ibu tiriku yang lalu. Itu sangat sayang sama aku, sangat sayang. Tapi aku nggak mau keluar. Waktu dia panggil aku di kamar, akhirnya ayah kandungku cuman bilang, pokoknya anak itu nggak boleh dikasih siapa-siapa, pokoknya nitip salam gitu aja lah, karena aku nggak mau keluar dari kamar karena aku nangis, sudah takut. Habis itu aku telepon ibuku, gini. Terus ibuku bilang, ya udah nggak usah dikasih siapa-siapa, nanti aku yang rawat, tapi jangan pernah bilang kalau kamu dihamilin oleh bapak tiriku, karena ibuku juga takut mungkin kalau bapak tiriku dilaporin polisi atau gimana. Habis itu seminggu aku ngerasain kontraksi. Di situ nggak ada dokter, nggak ada rumah sakit, ada rumah sakit tapi 5 jam dari rumah budeku, dan 2 jam dari rumah budeku ke bidan. Dan di situ adanya dukun. Kebetulan itu memasuki 2015 bulan Februari tanggal 5. Aku udah gak kuat karena emang aku muntah darah, karena emang kontraksi seminggu itu gak ada apa-apa, dan yang bikin aku down karena aku muntah darah, takutnya ada apa-apa. Akhirnya aku dilarikan ke bidan karena rumah sakit terlalu jauh, jadi ke bidan. Akhirnya sampai bidan, dipasang infus jam 7 pagi, hari Kamis kalau nggak salah. Aku langsung dinaikin pick up sama budeku, Pak Deku. Habis itu ke bidan. Jam 7 pagi aku dikasih infus kanan kiri pokoknya, karena emang aku muntah-muntah terus. Di jam 2 siang aku ngelahirin anak pertamaku. Di situ aku entah nggak bisa ngerasain, dengan umur yang belum genap 15 tahun melahirkan, yang sakitnya seperti itu, udah ngerasain sakit selama seminggu, ditambah ngelahirin, ya Allah rasanya. Tapi alhamdulillah ngelahirin secara normal dan nggak ada jahitan sama sekali, dan itu bagiku alhamdulillah Allah ngasih kelancaran. Habis itu jam 2 aku ngelahirin, jam 7 malam aku pulang karena emang aku udah sehat, aku nggak pada pusing, nggak ada apa, jadi aku langsung pulang, nggak minum. Di situ anakku nangis terus nangis. Habis itu seminggu setelah anakku lahir, ibuku datang terus jemput aku dan anakku. Sebelumnya aku lahiran memang ibuku udah transfer uang untuk beli keperluan bayi, jadi keperluan bayi udah dibelikan sebelum lahiran. Terus pulang ke Jogja,
ada ya daerah Jogja, tapi bukan kontrakan yang kemarin, karena yang kemarin udah diusir dari situ. Ada lebih jauh tepatnya, pokoknya udah sampai perbatasan lah. Pindah kan, tapi memang dari kejadian itu emang aku udah ketemu, tapi benci aja gitu. Yang aku benci karena masa depanku sudah dirusak dan kehormatanku sudah diambil. Itu yang aku benci. Dan disitulah aku mulai, ngapain sih aku jadi orang baik, aku jadi orang baik juga hasilnya seperti ini, malah aku dibikin masa depanku hancur. Akhirnya aku udah nggak peduli tentang kebaikan, tentang dosa terhadap orang tuaku, ibuku gitu. Terutama disitulah aku mulai melawan, karena emang setelah pindah aku pikir semuanya berubah, tapi ternyata enggak. Di situ bapak tiriku tuh bilang ke ibuku kalau dia dari dulu sebenarnya suka sama aku. Kenapa selama aku main sama teman-temanku cowok dia selalu marah, dan setiap aku ya pokoknya main sama teman-temanku dia marah karena dia cemburu. Di situ dia ngomong entah apa, intinya itu dia ngomong mau nikahin aku. Terus ibuku kasih keputusan untuk aku, untuk ya kalau kamu mau nikahin dia ya, kalau kamu mau nikah sama itulah ya enggak apa-apa. Ibuku begitunya gitu loh, nggak pernah ngerasain jadi aku tuh seperti apa gitu loh. Terus ya aku tetap nggak mau lah, ngapain gitu loh. Maksudnya aku udah benci, benar-benar benci. Akhirnya beberapa bulan aku di rumah aja. Emang itu pindah ke rumah baru dan aku nggak punya teman, nggak punya apa, karena emang aku juga udah nggak mau gitu loh keluar, karena emang aku udah malu. Ya sebenarnya nggak perlu aku malu, karena di situ nggak ada orang yang tahu hal apapun, dan di situ orang taunya kalau anakku itu adalah anak ibuku, jadi aku kakaknya gitu. Pas malam itu, sore atau malam gitu, aku pas di kamar ada yang telepon. Ternyata itu anaknya bosku yang umur 5 tahun, yang anak kedua. Dia tanya, "Mbak di mana?" Aku kaget, tapi habis itu dimatiin. Habis itu masih pakai BBM. Terus aku BBM, gimana kabarnya atau apa, aku tanya lah, pokoknya basa-basi. Terus baik, terus pokoknya bosku bilang kalau anak-anak tuh masih nyariin kamu, masih ini kamu, katanya gitu. Aku langsung seneng, oh ya udah, aku pengen kesana lagi. Tapi ibuku bilang kalau kamu mau kesana jangan pernah bilang kalau kita masih di daerah Jogja. Jadi aku bilang aku masih di tempat budiku di desa. Bisa itu
bosku transfer uang untuk perjalananku ke sana. Tapi sebetulnya dari rumah baruku itu masih di sekitaran Jogja, aku tuh dianterin sama bapak tiriku sampai Pasar Giwangan. Terus aku dijemput karena emang tahunnya aku kan tahunnya berhenti di Terminal Giwangan. Akhirnya aku dijemput sama bosku. Pokoknya bosku tuh ngasih syarat aku, kamu kesini tuh nggak apa-apa asalkan tidak diantar sama bapak tirimu, karena emang mereka juga udah benci, udah nggak mau lihat bapak tiriku lagi kan, karena dia tahu udah lama di situ. Aku kerja lagi seperti biasa, uang yang aku kerja aku kumpulin sendiri. Pas posisi itu aku pamit pulang karena emang ya kerja nginep kan, kita nginep kan nggak ada istirahat, apalagi ngasuh anak 3, udah ngasuh anak 3 terus pekerjaan rumah juga aku sendiri, jadi pengen istirahat aja karena emang nggak ada libur kan. Aku libur juga mau kemana, tempat siapa kan, itu pikirku. Padahal ya masih ada teman-temanku kan di situ, tapi kan aku nggak mungkin ke situ karena aku malu. Terus pamitlah aku pulang. Habis aku pulang selama 2 bulan di tempat ibuku, hampir kejadian seperti 2014, hampir terjadi seperti itu lagi. Dan kebetulan itu aku ingat banget, malam Jumat Kliwon jam 11 malam. Mau gak mau aku harus tetap kabur dari rumah karena aku gak mau hal itu terjadi lagi, karena udah mengancam aku gitu loh. Aku gak mau itu terjadi lagi. Akhirnya ada temanku cowok, dia mau ke salah satu tempat. Posisi itu aku punya uang 2 juta sama ada beberapa perhiasan, tapi aku cuman bawa 3 baju sama 3 baju sama 2 pasang daleman sama 1 celana jeans yang aku pakai malam itu juga. Dan yang ku bawa hanya uang 2 juta itu. Udah, aku ikutlah temanku. Nah, karena di situ emang aku juga nggak ada siapa-siapa, dan itu waktunya juga malam juga. Akhirnya aku ajak temanku ngajak aku ke nginep di Kaliurang karena emang banyak penginapan yang murah untuk tidur semalam. Tidur semalam di situ emang kita nggak ngapa-ngapain, cuman tidur aja emang, karena kan aku nggak ada tempat tinggal. Tidur semalam, habis itu paginya dia bilang mau diantarin kemana, karena emang aku udah hafal dan emang aku dari kecil di daerah CIC lah tepatnya. Aku minta diturunin di CIC. Terus si temanku itu minta uang aku 100.000 karena dia sempat, pas aku ke kamar mandi dia sempat buka tasku. Terus dia pas aku dari kamar mandi dia bilang
uangmu banyak, aku pinjam nanti ku balikin. Udah kasihlah 100 itu. Akhirnya ada salah satu warnet yang emang aku juga sering ke situ sama teman-temanku dulu. Aku di warnet, tapi aku juga ada kenalan. Kukira itu lajang karena emang dia kayaknya orang baik gitu loh. Ternyata ya pokoknya intinya yang ku kenal dia baik. Akhirnya aku minta tolong dia untuk jemput aku. Akhirnya dia jemput aku di situ dan dia menyewakanku hotel. Tapi tetap aku yang bayar waktu itu. Habis itu aku bilang kalau semisal aku kayak gini terus ya lama-lama uangku habis, karena emang aku cuman bawa uang 2 juta, itu pun udah buat makan. Aku nggak kerja kan uangku pasti habis. Akhirnya aku suruh dia carikan aku kos-kosan yang bebas gitulah. Sebenarnya aku nggak minta bebas, yang penting ada tempat tidur dan lain-lain. Di situ aku sangat percaya sama dia. Semua uang sisa 2 juta itu mungkin masih berapa ya, 1.700.000-an lah, aku kasih semua ke temanku itu, padahal baru pertama kali ketemu, untuk ku carikan kos. Aku ditinggal di hotel sendirian, dan itu pengalaman juga di hotel itu, nggak bisa sebut hotelnya juga. Aku diketuk sama karyawannya, dan juga dia mau melakukan perbuatan keji juga. Dia udah dorong aku ke tempat tidur juga, karena emang badanku nggak segini, jadi mungkin buat laki-laki ya menggoda gitu loh. Terus semenjak kejadian itu juga pakaianku agak terbuka. Akhirnya dia masuk dorong aku, tapi aku bilang, badan kamu bau, aku mau kayak gitu sama kamu, tapi kalau kamu mandi dulu. Aku bilang itu rencanaku supaya dia bisa keluar dari kamar. Tapi dia goblok, dia mau keluar dari kamar, dia mau mandi, dia katanya iya aku mandi dulu, padahal di dalam ada kamar mandi juga. Terus dia keluar, aku siap-siap semuanya. Kebetulan temanku tuh telepon, dia udah dapat kos di daerah Jalan Magelang, di belakang Buse. Habis itu dia ketuk lagi, tapi nggak tak bukain pintu. Habis itu berapa jam kemudian udah agak rame, karena aku dengar dari luar rame, jadi aku berani keluar, dan orang itu udah nggak ada. Aku keluar, kebetulan ada taksi, aku naik taksi itu sampai depan Buse. Di situ aku kan nggak punya uang sepeser pun, karena udah tak kasih temanku semua. Mau bayar taksi, uangnya nggak ada. Terus temanku baterainya habis, aku ngubungin nggak bisa. Ternyata ada temennya dia yang invite aku, tapi nggak ku ACC karena aku nggak kenal. Jadi HP ku yang dibawa sama sopir taksi, karena buat
Ini aja, nanti kalau udah ada uangnya bisa diambil, gitulah katanya. Ya manut aja kan. Akhirnya ada lorong kecil, aku masuk buse, terus ada lorong kecil lah, itu tembusnya belakang buse. Nggak tahu kemana, aku tanya-tanya orang situ, cuman kayak ya namanya banyak mbak-mbak cantik gitulah ya. Aku dandanannya nggak seperti mereka ya, mereka lihatnya kayak orang lihat sampah gitulah. Tapi security-nya baik, dia ngasih tahu kalau di belakang itu banyak kos-kosan, terus dibukain lah pintu lewat belakang. Terus aku tuh nyasar, tapi alhamdulillah temanku itu di belakangku naik motor, dia tahu aku. Udah ketemulah, akhirnya dapatlah kos-kosan itu. Kos-kosannya tuh sangat kecil, dan itu tuh bukan tembok tapi kayak kayu itu loh. 500 per bulan, dan aku dibeliin kasur juga, tapi uang sisanya nggak dikembaliin. Jadi aku juga nggak pegang uang sepeser pun, cuman beberapa hari dia dia ngasih aku 20-20, tapi aku juga nggak bisa menanyakan gitu loh, karena emang aku kalau tentang uang mau kamu pakai terserah gitu loh, yang penting aku udah ditolong, itu aja. Terus dia tuh ternyata nggak tahu ada maksud apa gitu. Dia bilang dia suka sama aku, ya udah kita jalanin lah. Ternyata dia juga pacarnya temanku, penyanyi dangdut ada. Terus aku dikenalin sama temennya juga, dan kita kenal aja cuman 1-2 orang temennya dia. Dan di situ aku mulai diajari nakal. Selama umurku dari 1 sampai 15 tahun aku nggak pernah minum minuman keras atau minuman keras lah. Di situ pertama kali aku disuruh minum. Soalnya aku ya takut dosa gitu, tapi gimana lagi, aku ikut minum. Waktu itu cuman 2 seloki aku udah pusing, karena emang nggak terbiasa. Terus diantar pulang sudah, dan ada yang BBM aku, katanya mau ketemuan sama aku. Ternyata aku di BO orang. Ternyata posisi aku mabuk, pacarku itu pegang HP ku, dan dia tuh ngambilin semua foto-fotoku untuk dikirimin ke om-om gitulah pokoknya, nggak tahu itu. Akhirnya aku temuin itu, terus ya namanya pokoknya aku suruh panggil dia papi gitulah, yang dia banyak teman-teman om-om hidung belang gitu. Terus aku bilang, lah kok bisa tahu aku? Lah kan mbaknya dulu katanya yang BBM. Ya saya bilang, aku nggak pernah BBM kayak gitu, dan aku nggak mau di BO. Berarti pacarmu brengsek katanya gitu. Ya terus ya udah, kalau kamu nggak mau di BO, kamu tak ajak nyanyi katanya gitu.
terus ada di salah satu mall di dekat Bose. Di situ di lantai atas aku nemenin nyanyi itu 2 jam, aku dikasih berapa ya, 300 atau 400 gitu. Bagiku itu lumayan banget dan lumayan. Ternyata uang yang selama ini aku nyanyi diminta sama pacarku itu, entah kenapa gitu loh, dia minta. Dan setiap aku nyanyi dia minta juga. Yang terakhir dia bilang dia kena raja singa, entah penyakit cowok lah itu, nggak tahu. Dia bilang gitu, katanya gara-gara aku. Lah gara-gara aku dari mana, orang aku sama dia aja nggak pernah ngapa-ngapain. Ternyata dia itu punya banyak pacar, dan ternyata dia itu sudah menikah dan punya anak umur 4 tahun. Itu temennya yang bilang, dan dia nggak ngakuin, tapi masih tetap tak kasih uang karena nggak tahu kenapa aku di depan dia nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Cuman dia minta ya tak kasih. Akhirnya udah aku nggak mau. Akhirnya aku punya nomor, teman-temanku punya nomorku. Waktu pas aku di daerah JSC, teman-temanku ada yang tahu kalau aku di Jogja juga. Akhirnya dia mulai BBM aku diajak makan, ya sama aja pakai uangku juga. Ternyata itu baru pertama kali juga aku mengonsumsi seperti itu, karena emang aku nggak tahu. Aku beli nasi goreng itu kok ada kuning-kuning kayak jagung. Ternyata itu salah satu narkoba, tapi aku nggak tahu itu obat apa. Yang jelas salah satu jenis narkoba. Di situ badanku lemes banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Habis makan itu akhirnya adalah, kan waktu itu musim BBM, kan orang suka nyebarin pinnya orang, kan suka nginvetin gitu. Adalah salah satu temen, aku nggak kenal itu siapa, cuman pas itu aku bikin PM, siapa yang mau jemput aku, karena emang aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa pulang kos. Itu aku di daerah JEC lagian. Ternyata ada seseorang namanya itu Kodok Ijo. Pertama kayaknya tuh enggak memungkinkan gitu loh, bukan nama asli gitu. Terus dia komentarin, mau tak jemput po, dia bilang gitu. Tapi dia bilang, tapi motorku jelek, kalau kamu mau yang tak jemput, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi dia terus terang, motorku jelek. Itu yang pertama kali dia ucapin. Ya, aku bilang gitu. Dijemputlah aku, tanya lokasinya, dan kebetulan orang itu juga tahu daerah situ juga. Akhirnya dijemputlah aku, dibawalah ke kosanku Jalan Magelang, ya lumayan jauh dari Jalan Magelang ke JSC kan. Dia pulang lagi, terus ditanya-tanya sama orang itu. Dia bilang, kamu habis ngapain? Pokoknya ya kebetulan
orang itu tuh bukan orang yang baik juga, dia juga orang jalanan, dan dia itu dari keluarga yang bukan keluarga yang mampu, tapi dia tuh punya keluarga yang utuh. Dia itu cuman dia salah pergaulan aja. Terus dia tanya-tanya tentang aku, dan aku pun masih nggak mau jujur, karena emang dari awal persetujuanku sama ibuku bilang kalau kamu kenal sama cowok jangan pernah bilang masa lalumu, karena itu akan merusak semuanya, katanya gitu. Tapi 3 harian aku nyaman dengan orang ini. Terus dia tuh nggak macem-macem nyentuh aku pun enggak, dia selalu, aku butuh dia selalu ada gitu. Akhirnya aku bilang kalau aku suka sama dia. Dia waktu itu dia juga playboy, pas itu punya 2 pacar dia. Tapi terus pas aku bilang gitu, seminggu setelahnya udah dia putusin. Dia bilang ya udah, dia bilang cuman ya jalanin aja. Dia langsung bilang aku bukan orang yang aku nggak punya rumah, aku cuman ngontrak, dan aku kontrak pun sederhana. Kalau kamu mau besok aja ke rumahku, katanya gitu. Dan aku pun juga ceritakan aku pengen gini, aku nggak mau suka sama orang, dan kita juga nggak tahu kan itu mau sampai kapan gitu loh. Ya kalau aku sih maunya kalau aku suka sama orang satu ya udah cukup satu, dan insya Allah kedepannya bisa yang berhubungan baik lah gitu. Aku ceritain semuanya karena aku nggak mau kalau semisal kita nikah dia tahu dari orang lain, dan dia menyesal setelah kita menikah. Jadi lebih baik dia nggak mau sama aku dari sekarang daripada besok gitu loh. Jadi aku ceritain semuanya kalau aku udah punya anak, tapi bukan dari hasil aku saling suka sama orang, tapi itu hasil dari pelecehan seksual. Dan dia bilang, siapa? Aku bilang karena itu bapak tiriku. Di saat itu juga dia bilang, kamu sekarang dari kamu tanggung jawabku. Kalau ada orang yang menyentuhmu, apalagi bapak tirimu, itu akan jadi tanggung jawabku, katanya dia. Tuh, aku nggak pernah ya diginiin sama laki-laki, maksudnya laki-laki yang menerima aku gitu loh, apalagi dengan masa laluku. Aku emang dari setelah kejadian itu yang aku inginkan, aku punya suami yang mau menerima masa laluku, menerima apapun keburukanku, dan dia mau merubahku. Dan itu pun sama seperti lelaki itu, dia juga bilang kalau kamu mau aku rubah ayo kita jalanin, kalau kamu nggak mau aku rubah ya udah terserah kamu. Pasti juga akan berubah dengan sendirinya kalau udah dewasa gitu. Dia juga kan aku jalan sama dia juga, aku jadi LC, wanita penghibur lah gitu, di salah satu klub malam di Jogja yang dibilang ya
udah terkenal lah gitu di daerah Jalan Magelang. Tapi maaf, aku cuman nyanyi aja, aku nggak terima PO karena emang aku jaga aja, apalagi aku udah punya seseorang yang emang aku jaga gitu loh. Kadang lakuin kayak gitu pun aku masih susah karena sebenarnya itu pekerjaan yang bukan bukan yang aku mau, tapi ya apalagi yang aku mau kerjain. Aku bayar kos, aku perlu makan, aku perlu ini, dan itu aku cari sendiri, nggak mungkin aku membebani orang yang aku suka gitu, apalagi dia juga bukan dari orang yang berada gitu. Masih ku jalanin selama 7 bulan. Akhirnya karena emang aku udah nggak tahu apa, aku hamil. Emang dari 1 bulan aku hamil sama orang ini. Dia tuh udah ngajak aku nikah, cuman emang aku yang belum mau karena aku nggak mau ketemu sama ibuku, belum mau. Dan hubunganku sama bapak kandungku kan nggak begitu baik, karena emang aku dari kecil nggak sama bapak kandungku, jadi sangat susah gitu loh. Dan tapi orang tua dia tuh sangat baik sama aku, karena emang kita tuh hampir tiap hari ke rumah dia, karena emang karena aku nggak punya kendaraan kan, jadi dia selalu bawa aku gitu loh, sampai dia pun tidur di kosku karena emang aku nggak bolehin dia kerja, karena emang ya udah aku aja yang kerja, orang gajiku aja udah, aku nyanyi 2 jam aja udah bisa buat ngapa-ngapain itu loh. Posisi itu aku hamil, dia ngajak nikah, aku belum mau. Akhirnya ya udah, terserah kamu, yang penting aku udah ngajak, kalau kamu siap ayo kapan. Terus aku cari, kebetulan ada masih saudara dari bapak kandungku itu kerja di Jogja. Aku cariin di Facebook, akhirnya ketemu nomornya, aku telepon, terus aku minta nomor telepon papaku. Yang aku bilang pertama kali ke papaku, "Pak, aku mau nikah, anakku udah hamil." Posisi itu aku umur belum genap 16 tahun. Aku mau nikah. Terus papaku langsung bilang, "Kalau kamu mau nikah, pulang urus semuanya." Karena emang aku masih umur 16 tahun dan kita pun nggak bisa melaksanakan pernikahan karena masih di bawah umur. Jadi karena emang aku juga belum punya KTP, jadi pihak keluargaku membuat KTP dituain lah umurnya gitu. Seminggu adalah temen dari suamiku itu julid banget, dia bilang ke orang-orang. Akhirnya orang tua suamiku tahu, dan itu pun aku dipanggil, aku mau pindahan kos, dan itu aku mau beli perlengkapan kos kan. Aku pulang dulu pagi-pagi itu, aku sama suamiku dipanggil, ditanyain sama orang tuanya, "Kamu hamil?" katanya. "Iya Bu," aku jawab. "Ya udah, kalau emang kamu hamil, diurus." Udah, jadi papaku ngurus di desa, aku ngurus di, ibunya suamiku ngurus di sini. Itu dalam waktu 1 minggu.
Akhirnya aku sama suamiku hari Kamis aku pulang ke desa berdua naik bis. Aku pulang berdua cuman bawa uang 500.000 atau 700, lupa. Terus di situ harusnya hari Jumat aku nikah, tapi diundur. Akhirnya aku nikah hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016. Belum genap umurku yang 16 tahun. Aku menikah dan umur suamiku masih berapa ya? Ya pokoknya aku sama suamiku lebih tuaan suamiku 5 tahun. Tuh. Dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Dan tibalah beberapa bulan aku melahirkan. Ya alhamdulillah sih, kebahagiaan yang gak pernah aku rasain dalam aku lahir di dunia sampai aku umur 16 tahun itu aku gak pernah rasain kebahagiaan. Dari 2016 sampai sekarang pun 2020 aku bisa ngerasain kebahagiaan, yaitu aku mempunyai suami yang peduli sama aku, support aku, dia yang udah mengeluarkan aku dari dunia malam dan kita sama-sama belajar dari keburukan kita masing-masing lah. Pokoknya alhamdulillah banget dikasih orang yang mau nerima aku apa adanya dan kita saling mengerti. Intinya sih jangan pernah putus asa. Apa yang telah kita lalui yang hidup pahitnya kita, karena kita juga nggak tahu kalau Allah udah siapin kebahagiaan buat kita. Karena masa lalu seperti itu juga di lingkungan orang juga penilaiannya juga udah nggak baik. Udah aku rasain semua, dari hamil aku diusir dari kampung suamiku dan aku ngontrak rumah yang kayak gubuk mau roboh. Dan pas bayi anakku sama suamiku, aku cuman pegang uang 1.500 rupiah, dan itu kita untuk kenyang aja cuman minum air putih. Itu udah ngalamin semua, tapi alhamdulillah kita bisa ngelewatin itu semua gitu loh. Karena kunci dalam hidup bahagia itu ya adalah sabar, karena Allah tahu kok kapan kita bahagia dan Allah tuh tahu kok kapan kita akan ngerasain kebahagiaan yang sesungguhnya itu. Dan banyak juga teman-teman, baru kemarin aku ikut salah satu grup, aku ceritain semua tentang kisahku. Kalau aku 16 tahun udah punya 2 anak, dan ada juga banyak yang inbox aku kisahnya sama, cuman dan semuanya itu hampir sama, karena setelah dia mempunyai suami, hidup dia lebih baik, hidup dia lebih indah lah dari sebelumnya. Yaitu karena dari semua kepedihan yang kita laluin,
udah jadiin motivasi untuk kita hidup lebih baik aja gitu. Karena kalau aku sendiri orangnya santai, nggak orang mau bilang apa terserah, karena orang itu berhak menilai, orang itu berhak berkomentar. Ya apa sih, orang itu cuma bisanya berkomentar, menilai orang, tapi nggak bisa menilai dirinya sendiri. Jadi ya terserah orang mau bilang apa, orang yang jalanin kita sendiri, kita makan cari kita sendiri. Mau anak itu dari anak orang bilang anak haram, itu haram atau intinya kita yang berbuat dosa, anak itu nggak dapat dosanya. Jadi jangan pernah sok tahu tentang itu gitu loh. Karena yang kemarin aku pelajari, kalau orang tua berbuat zina, ya hanya orang tua itu yang dapat dosa. Kalau anak itu tetap suci, dia nggak akan dapat dosanya. Jadi jangan pernah menghakimi orang lain. Kalau bisa support, karena semakin orang itu berbeda-beda. Ada yang dihakimin dia buat motivasi hidup, ada yang dihakimin dia tambah menjadi, dia butuh dukungan, dia butuh support. Ya itu udah aku alamin semua, karena emang bulian itu buat motivasi kita aja, karena kalau apa ya, kita bisa lebih dari mereka gitu. Intinya kalian yang punya masalah yang sama kayak aku, jangan putus asa, karena semuanya itu udah Allah atur, udah Tuhan kalian masing-masing yang atur. Allah juga apa ya, udah atur kebahagiaan kita lewat apa, lewat siapa, ya itulah pokoknya. Yang aku berterima kasih sekarang adalah suamiku, yang udah mau membimbing aku sampai saat ini, nggak pernah bosan untuk ngasih tahu yang hal-hal baik dan meninggalkan yang hal-hal buruk. Dan sebaliknya, karena suamiku juga bukan orang yang baik, jadi kita berdua belajar sama-sama menjadi orang yang baik. Karena kita juga udah punya anak, kita harus jadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita tuh jadi seperti kita. Jadi apapun yang orang katakan, dengerin, tapi dengerin yang bermanfaat. Kalau yang nggak bermanfaat, buang aja, karena itu akan menyakitkan. Anggap aja angin lalu, karena orang itu ya itu cuman bisanya komentar. Dan tetap semangat, jangan lupa berdoa untuk dikasih kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan terus sabar, karena memang sabar itu ada batasnya. Tapi kalau kita lebih sabar lagi, Allah tahu kok yang terbaik buat kita. Dan ini yang udah aku rasain dari sampai sekarang, umurku 20 tahun, dan 5 tahun ini yang udah aku rasain hidup bahagia sama pasanganku. Pokoknya terima kasih untuk semua yang udah support aku, yang udah sayang sama aku. Dan aku ada mau bilang, jangan pernah dendam sama orang yang telah menyakiti kita. Jangan pernah mau kita dilukain kayak apapun, diamin aja, karena Allah akan membalasnya. Dan aku mau cerita sedikit. Sekarang
papa tiriku udah dapat balasannya dari orang lain. Dia dijadikan kayak orang gila. Apa ya, nggak tahu kenapa banyak orang yang percaya nggak percaya lah, pokoknya banyak yang dukunin dia karena apa aku pun nggak tahu. Ya itulah balasannya dari Tuhan, karena nggak usah kita ngotorin tangan kita untuk membalas orang yang telah menyakiti kita, karena Allah udah siapin balasannya sendiri. Dan untuk orang tuaku tetap aku terima kasih, karena tanpa mereka pun aku nggak bakal hidup di sini, dan tanpa mereka pun aku nggak bakal sekuat ini menghadapi semuanya. Dan semoga papaku, ibuku semuanya sehat. Untuk nenekku yang udah meninggal, semoga kebaikanmu selalu diterima oleh Allah, karena emang dari kecil udah ngerawat aku sampai besar dengan kasih sayang. Intinya selalu sabar, selalu sabar aja. Secercah terang di ujung jalan, menebar harapan di gelap batinku. Mungkinkah adanya di kawasan permata, merindukan diriku yang hina? Haruskah terus mendekat sementara hatiku merana?